Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana Renuat. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk ulangan prakarya kelas 2 semester 2. Ya, baik. Langsung saja kita bahas kisi-kisi soal nomor 1. Nah, di sini soalnya elemen-elemen kepedulian terhadap mutu kualitas kerja kecuali A. Imbalan jasa harus sepadan dengan pekerjaannya. B. Kewenangan harus melampaui tanggung jawab. C. Rasa keadilan harus ditanamkan. D. Informasi mutu kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengawasi orang. E. Kolaborasi, sinergi, bukanlah kompetensi, harus selalu merupakan basis kerjasama. Baik, kita harus mengingat bahwa ini adalah atau bukan tentang kepedulian. Jadi di situ ada tertulis kecuali. Jadi bagian A, imbal jasa harus sepadan dengan pekerjaannya. Nah, ini termasuk elemen kepedulian. B, kewenangan harus melampaui tanggung jawab. Nah, ini kita simpan dulu. B kita simpan. C, rasa keadilan harus ditanamkan. Nah, ini masuk juga kepedulian. D, informasi mutu kualitas harus digunakan untuk perbaikan. Nah, ini juga masuk kepedulian. E, kolaborasi, sinergi, bukanlah kompetensi, harus selalu merupakan basis kerjasama. Nah, ini juga masuk kepedulian. Berarti jawabannya adalah B, kewenangan harus melampaui tanggung jawab. Nah, itu tidak termasuk kepedulian. Kenapa? Kita tidak boleh melampaui kewenangan, kita tidak boleh melampaui tanggung jawab. Jadi harus sesuai. Kita lanjut di nomor 2. Dalam pembuatan kerajinan limbah harus memperhatikan bahan, bentuk, dan fungsi supaya A. menarik dilihat. B. dapat digunakan sesuai kebutuhan. C. menjaga kualitas dan memberi daya tarik. D. produknya laku terjual. E. masyarakat menyukainya. Nah, harus perhatikan baik-baik soalnya. Bahan, bentuk, dan fungsi. Jadi pembuatan kerajinan harus memperhatikan bahan, bentuk, dan fungsi supaya A. menarik dilihat. Ya, ini kurang. B. dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini disimpan. Simpan jawabannya. C. menjaga kualitas dan memberi daya tarik. Nah, ini juga disimpan karena di situ ada kualitas dan daya tarik. D. produk laku terjual. Nah, ini juga disimpan. E. masyarakat menyukainya. Oke, ini juga disimpan. Berarti ada 3 ya. 3 yang disimpan. C, D, dan E. Nah, ini galau nih kalau kayak begini. Kalau soalnya kayak gini kita harus fokus di pertanyaan awalnya. Kita fokus ke bahan, bentuk, dan fungsi. Supaya apa? Nah, supaya produk kita mempunyai kualitas yang baik dan memberi daya tarik. Nah, itu jawabannya bagian C. Kenapa bukan D dan E? Karena ini jawaban bagian D dan E, dia terlalu umum. Kita butuh jawaban yang spesifik. Untuk dapat menjual produk dan masyarakat menyukainya, kita tentunya harus memperhatikan dan menjaga kualitas dan daya tarik. Nah, itu jawabannya spesifik ke C. Berarti jawabannya C. Baik anak-anak, kita lanjut di nomor 3. Kerajinan yang berfungsi untuk memperindah atau mempercantik
sebuah tatanan interior maupun eksterior. Secara visual merupakan fungsi kerajinan sebagai A. Sebagai benda pakai, B. Sebagai seni, C. Sebagai dekorasi, D. Sebagai media, atau E. Sebagai estetis. Nah, perhatikan kembali soalnya. Berfungsi untuk memperindah atau mempercantik sebuah tatanan interior maupun eksterior secara visual. Nah, di sini jelas sekali kata-katanya memperindah atau mempercantik, berarti jawabannya adalah, kalian tebak? Yang tebak bagian E benar. Kerajinan sebagai estetis. Lanjut di soal nomor 4. Beberapa cara untuk menghadapi persaingan usaha, antara lain kecuali. Ingat, ada kecuali. A. Amati pasar dan kenali pesaing. B. Ciptakan produk yang berbeda. C. Mematok harga semurah mungkin. D. Tonjolkan keunggulan produk. E. Pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Nah, kalau kalian baca baik-baik, ini kalian sudah bisa tahu nih jawabannya. A. Amati pasar dan kenali pesaing. Nah, ini termasuk cara untuk menghadapi pesaing, berarti bukan A jawabannya. B. Ciptakan produk yang berbeda. Nah, ini juga termasuk cara untuk menghadapi persaingan. C. Mematok harga semurah mungkin. Nah, ini jawabannya disimpan karena mematok harga semurah mungkin itu akan merugikan. Apalagi kalau tidak sesuai dengan pengeluaran. Kita simpan jawaban C. D. Tonjolkan keunggulan produk. Nah, ini termasuk persaingan sehat ini. Tonjolkan keunggulan produk. E. Pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Nah, ini juga termasuk. Berarti jawabannya adalah jelas C. Mematok harga semurah mungkin. Lanjut soal nomor 5. Sifat dari keramik berkualitas tinggi, kecuali. Ada kecualinya lagi. A. Tidak mudah pecah. Nah, berarti kalau berkualitas tinggi berarti keramiknya tidak mudah pecah, itu termasuk berkualitas tinggi. Jadi bukan A jawabannya. B. Tahan panas dan korosi. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri keramik berkualitas tinggi. Berarti bukan B juga. C. Harganya mahal. Nah, harganya mahal. Kayaknya tidak semua yang harganya mahal kualitasnya bagus. Ada juga yang murah tapi kualitasnya bagus. C kita simpan. D. Tidak mudah terkontaminasi dengan zat kimia. Nah, ini termasuk ciri-ciri keramik berkualitas tinggi. E. Memiliki permukaan yang licin dan glasir. E juga ini adalah cara melihat keramik berkualitas tinggi. Oke, maaf. Nah, kayaknya jawabannya kalian sudah tebak. Kira-kira apa? Jawabannya adalah C. Nah, tidak semua keramik berkualitas tinggi itu harganya mahal. Ada juga yang murah meriah tapi kualitasnya bagus. Oke, lanjut di soal nomor 6. Strategi untuk menemukan peluang yang dimiliki disebut A. Analisa SWOT. B. Peluang usaha. C. Strategi usaha. D. Teori Humphrey. E. Peluang usaha. Kalian pasti sudah tahu jawabannya. Kalau kalian tidak tahu berarti
Ini parah ya, karena kita sudah bahas berkali-kali. Analisa untuk atau strategi untuk menemukan peluang adalah yang jawab A siapa? Ayo yang jujur. Jawabannya adalah A, analisa SWOT. Masih ingat SWOT? Strength, kekuatan. W apa? Weakness, kelemahan. Apalagi O, opportunity atau peluang. Dan threat atau ancaman. Berarti jawabannya A. Ya, baik anak-anakku tersayang, kita lanjut di soal nomor 7. Nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni adalah pengertian dari A. Unsur estetika, B. Benda pakai, C. Benda hias, D. Keindahan, atau E. Benda mati. Nah, kalian lihat soal ini pasti langsung galau antara A dan D, antara unsur estetika atau D. Keindahan. Kalian jawab dulu. Sudah? Ya, baik. Jawaban yang benar adalah jeng 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 D. Keindahan. Ibu, kenapa bukan A jawabannya, Ibu? Unsur estetika. Ya, karena itu di situ sudah pakai kata estetis. Jangan lagi pakai estetika, itu sama saja. Jadi kita cari pengertian dasar dari itu. Nah, jawabannya adalah pengertian dasarnya itu keindahan. Oke, next nomor 8. Lagi 2 nomor, jangan bosan ya. Karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Nah, aspek fungsi atau kegunaan adalah arti dari A. Unsur estetika, B. Unsur ergonomis, C. Keindahan, D. Benda hias, atau E. Benda pakai. Kita lihat dulu A. Unsur estetika. Nah, ini pasti bukan, karena estetika itu bukan fungsi atau kegunaan. Estetika itu apa? Keindahan. B. Ergonomis. Ergonomis itu apa? Kalian tahu tidak ergonomis itu apa? Ergonomis adalah kata lain dari fungsi atau kegunaan. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut nomor 9. Baik, kita lanjut di soal nomor 9. Seorang wirausaha memandang waktu yang kita hadapi sekarang akan menentukan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Artinya, A. Tepat waktu adalah kekuasaan, B. Tepat waktu adalah organisasi, C. Tepat waktu adalah ukuran, D. Tepat waktu adalah ancaman, atau E. Tepat waktu adalah kesempatan. Kita lihat pilihan A. Tepat waktu adalah kekuasaan. Nah, ini bukan. Tepat waktu adalah organisasi, bukan juga. Tepat waktu adalah ukuran, bukan. Tepat waktu adalah ancaman, pastinya bukan. Tepat waktu adalah kesempatan. Nah, ini jawaban yang benar adalah tepat waktu adalah kesempatan. Karena seorang wirausaha memandang waktu yang kita hadapi sekarang adalah kesempatan yang baik. Untuk apa? Untuk menentukan kejadian-kejadian atau apa yang akan kita wujudkan di masa yang akan datang. Nah, kita contohnya nih membuat hal apa yang bisa kita perbuat sekarang. Kita harus berusaha sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya di masa akan datang tentunya kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Lanjut nomor 10. Baik, kita lanjut di nomor 10 atau di nomor terakhir di video ini. Mengapa dalam perencanaan produksi kerajinan limbah harus tersusun baik dan jelas? A. Agar produksi berjalan sesuai rencana. B. Biar pekerjaannya bisa bersantai-santai. C. Waktu yang dibutuhkan sesuai. D. Agar jumlah produksi melimpah. Atau E.
dapat membantu untuk istirahat dengan baik. Oke, jawabannya yang mana? Kita sisir dulu, mulai dari A. Agar proses berjalan sesuai rencana. Oke, kita simpan biar pekerjaannya bisa bersantai-santai. Nah, ini bukan. C. Waktu yang dibutuhkan sesuai. Bukan juga. Agar jumlah produksi melimpah. Simpan. Dapat membantu untuk istirahat dengan baik. Bukan juga. Jadi antara A dan D. Agar proses berjalan sesuai rencana atau agar jumlah produksi melimpah. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ayo. Sudah kalian jawab? Baik. Jawaban yang benar adalah A. Agar proses berjalan sesuai dengan rencana. Kenapa bukan D? Agar jumlah produksi melimpah. Karena di dalam soalnya di situ dibahas tentang rencana produksi. Gitu. Jadi kita harus lihat baik-baik soalnya dulu. Kita harus mencari jawaban yang spesifik. Oke. Baik, cukup sekian soal kisi-kisi hari ini. Insya Allah besok Ibu akan membuatkan video kisi-kisi lagi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.